Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firni Afni, kelas 12 IS2. Di sini saya akan membahas peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika. Berakhirnya Perang Dunia II menjadi titik awal munculnya dua kekuatan raksasa yang saling bertentangan di dalam politik dunia. Kekuatan raksasa yang dimaksud adalah Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pertentangan yang terjadi antara Blok Barat dan Blok Timur tersebut sangat mempengaruhi keadaan negara-negara di benua Asia dan Afrika. Hal itu dikarenakan pada awal tahun 1950-an benua Asia dan Afrika menjadi ajang pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur. Ketegangan yang terjadi tidak hanya mengenai masalah ideologi, tetapi juga hingga menimbulkan terjadinya pertempuran bersenjata yang mengancam perdamaian dunia, khususnya terhadap kemerdekaan dan perdamaian yang baru diraih oleh negara-negara Asia Afrika. Di sisi lain, Republik Indonesia sendiri saat itu menganut politik luar negeri yang dikenal dengan politik bebas. Sering pula politik ini diperjelas dengan menambahkan kata aktif sehingga menjadi politik bebas aktif. Kata aktif itu digunakan agar Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan-pertentangan sesuai cita-cita PBB. Sementara itu, politik luar negeri tersebut juga berarti bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif menuju perdamaian dunia atas dasar kepentingan nasional. Oleh karena itu, Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastro-Atmojo melihat perlunya keaktifan pemerintah untuk ikut serta meredakan ketegangan yang sedang terjadi antara dua kekuatan baru tersebut. Upaya pertama yang dilakukan oleh Perdana Menteri dimulai pada tanggal 25 Agustus 1953 ketika ia menyampaikan program pemerintah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Selain menyampaikan program tersebut, ia juga menyatakan bahwa perlunya keaktifan pemerintah dalam meredakan ketegangan dunia yang memerlukan kerjasama negara-negara yang keadaan dan kedudukannya sama dengan Indonesia. Selanjutnya, negara-negara yang dimaksud adalah negara-negara Asia Afrika yang mempunyai pendirian sama terhadap persoalan internasional. Pada umumnya, negara-negara Asia Afrika merasakan pengaruh Perang Dingin terhadap kehidupan negaranya yang sedang berkembang. Oleh karena itu, kelak diperlukan suatu usaha bersama untuk membebaskan negara-negara Asia Afrika dari pengaruh Perang Dingin tersebut. Solidaritas Asia Afrika ini kemudian terwujud dalam Konferensi Asia Afrika atau dikenal pula dengan Konferensi Bandung. Cita-cita solidaritas ini sebenarnya sudah muncul sejak 1926 ketika terjadi suatu pertemuan antara pemuda-pemuda Asia Afrika yang sedang belajar di pusat-pusat pendidikan barat. Di Asia Afrika, nasionalisme timbul sebagai reaksi terhadap tekanan-tekanan dari luar
yang selalu menggentarkan nilai-nilai kehormatan dan harkat nasional. Nasionalisme inilah yang telah mendorong kita kepada perjuangan untuk kemerdekaan dan emansipasi. Nasionalisme inilah yang menyebabkan kita melihat kejahatan yang tak terpisahkan dari imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk-bentuk dan manifestasinya, dan mendorong kita kepada perjuangan untuk mengakhirinya di seluruh dunia. Tindak lanjut dari perjuangan dan pembicaraan tersebut adalah dengan diadakannya Konferensi Bogor. Konferensi ini yang menghasilkan beberapa keputusan, yaitu mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955, menetapkan 5 negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor, menetapkan 25 negara-negara Asia Afrika yang akan diundang. Pada tanggal 3 Januari 1955 di Bandung dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Sanusi Harjadinata, seorang gubernur Jawa Barat. Dari 25 negara yang diundang, Federasi Afrika Tengah menolak untuk hadir karena masih diserang oleh penjajah. Ya, sekian dari penjelasan saya. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.